Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya sudah membacakan firman kebenaran Tuhan kepada kita tentang rumah Bapa. Rumah, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan dia adalah jalan. Di Tuhan Yesus itu adalah suci kudus. Jadi kalau kita mau hidup kudus di hadapan hadiratnya, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menguduskan tubuh, roh, jiwa, raga kita. Perbuatan-perbuatan kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menguduskan tubuh roh jiwa kita. Kita selalu meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Jangan kita menyimpan apa yang tidak pantas. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan saudara-saudaraku, baiklah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudaraku yang kekasih. Semuanya terlihat, semuanya Tuhan perlihatkan kepada kita. Jadi lewat rohnya kita diperlihatkan. Karena rohnya, dunia tidak mengenal dia. Karena dunia tidak mengenal dia. Roh itu tidak dikenal oleh dunia. Dan kata Tuhan ya, saudara-saudaraku ya. Ya, kita ambil ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia di dalam kamu. Jadi roh Tuhan yang ada di dalam kita itu yang memberitahukan kita semua, saudara-saudaraku, ya, yang memberitahukan kita kepada kita semua apa yang tersembunyi di hadapan manusia. Semuanya itu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan diungkapkan kepada kita jika roh itu ada di dalam hati dan pikiran kita, dalam tubuh kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini kuasa Tuhan, ini roh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, makanya saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Di dalam memasuki tahun 2023 ini, Tuhan mau kita merubah hidup kita. Kalau dulu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan menegur kita. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, akuilah dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengetahui segala apapun yang kita perbuat. Sekalipun kita bisa menyuap orang lain, bisa melakukan hal yang supaya orang lain tidak berbicara, tetapi di hadapan Tuhan itu semuanya itu akan terbongkar dan akan diperlihatkan kepada kita. Jadi itu di luar logika, saudara-saudaraku. Tetapi kalau Roh Kudus yang berbicara, siapa yang menyangkal Roh Kudus itu akan dihukum, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan bukan saya yang mengatakan seperti ini, tapi roh Tuhan yang mengatakan bahwa jangan kamu berdusta, jangan kamu berdusta, dan jangan kita melakukan hal yang tidak dikeingini oleh. Karena roh Tuhan yang mengajar kita selalu, mendidik kita supaya kita tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudaraku. Dia mengasihi kita, dia memberikan rohnya kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan dia memberikan penghiburan kepada kita, itu roh. Dunia tidak mengenal dia karena dunia tidak dapat, ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, tidak melihat. Jadi itu roh itu kita tidak bisa lihat, tetapi ada di dalam tubuh kita. Roh, kalau tubuh kita kudus, dia akan berdiam di dalam tubuh kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Roh itu akan mengajar kita, memberitahukan kita segala sesuatunya yang tersembunyi, sekalipun itu bisa kita tahu, saudara-saudara. Sekalipun kita pandai menyimpan segala sesuatu, tapi Tuhan akan memperlihatkan, roh Tuhan akan memperlihatkan kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, ini saya menceritakan sedikit ya tentang pengalaman yang saya pernah alami ketika saya bermimpi mengikuti pelatihan di hotel. Tuhan berkata, saya bermimpi bahwa rumah saya dimasuki pencuri, saudara-saudara ya. Ini saya menceritakan supaya kita mengambil kita memetik kebenarannya, saudara-saudara. Kita berlaku dalam kebenaran karena Tuhan mau menuntut kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi rohnya yang kudus akan memberitahu kita segala sesuatunya, ya. Jadi ketika itu saya bermimpi tentang pencurian, saudara-saudaraku. Jadi
saya bermimpi, saya pelatihan di hotel, saya bermimpi bahwa rumah saya dimasuki pencuri dan ada 2 orang pencuri yang masuk. Ya saudara-saudaraku, ada ciri-cirinya, ada yang satu tinggi, yang satu pendek, saudara-saudaraku. Jadi saya tidak mengerti apa maksudnya itu, Tuhan memberitahukan itu bahwa rumahmu ada pencuri masuk. Saya tidak mengerti. Jadi tetapi ketika saya pulang pelatihan, saya bertanya kepada suamiku, apa yang terjadi, Pak? Ya, bahwa di rumah ibadah itu ada terjadi seperti ini, ya saudara-saudaraku, ya di rumah ibadah ada seperti ini, saudara-saudaraku, ada kejadian seperti itu terjadi di rumah ibadah. Jadi ini Tuhan memberitahukan saya bahwa di rumahku ternyata itu adalah rumah ibadah, rumah Tuhan, ya saudara-saudaraku. Itu Tuhan sayang karena saya selalu selalu melakukan apa yang Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya, saudara-saudaraku. Jadi pagi-pagi sekali tadi, saudara-saudaraku, ini tentang pencurian, saudara-saudaraku, tentang rumah Tuhan. Jadi karena ini rumah Tuhan yang tadi, jadi rumah Tuhan harus kita kuduskan, kita sucikan. Kalau kita memang menganggap rumah Tuhan itu, kita harus kuduskan. Rumah Tuhan itu ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Jadi rumah Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita harus kuduskan, kita harus sucikan supaya Tuhan tetap ada di dalam rumah kita, saudara-saudara. Rumah Tuhan itu adalah tubuh kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Jangan belajar takut kepada manusia. Apa yang kamu dikasih, ya, segala sesuatunya itu akan musnah, akan hilang. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada, saudara-saudaraku. Yang kita bawa adalah hasil perbuatan kita, saudara-saudara. Pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ini kita diingatkan kepada saudara-saudaraku. Jadi pagi-pagi tadi, saudara-saudaraku, aku tidak mau mempermalukan siapa-siapa, ya, tetapi adalah roh Tuhan. Saya hanya belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, saudara-saudaraku. Jadi pagi-pagi sesudah saya ibadah pagi, ya, Tuhan memberitahukan segala sesuatunya kepada saya, bahwa rumah saya ini yang kotor ini diberitahukan Tuhan, bahwa orang-orang yang mengotori rumahku diriku sendiri, saudara-saudaraku, itu ada. Dia memberitahukan segala sesuatu yang terjadi, saudara-saudaraku. Jadi rumah ibadah itu adalah rumah kita, rumah Tuhan. Jadi kalau kita menganggap rumah Tuhan itu adalah rumah Tuhan, rumah ibadah adalah rumah Tuhan, kita harus sucikan, kita kuduskan, kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita, makanya kita ditegur, kita diajar sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang ada di Wahyu 3, saudara-saudaraku, ayat yang ke-19 itu, barang siapa kukasihi, dia ku ajar, dia ku tegur, ku ajar, relakanlah hatimu, bertobatlah, saudara-saudaraku, ya. Jadi ini kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, ya. Jangan kita mengelak dengan apa yang kita sudah lakukan. Karena Tuhan tahu segala sesuatunya, saudara-saudaraku. Tuhan tidak mempermalukan kita, tetapi Tuhan mau supaya kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saya live ini, saudara-saudaraku, banyak sekali rintangan tantangan karena ini iblis melarang saya untuk membongkar kejahatan-kejahatan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan mengizinkannya, ya. Walaupun saya diuji supaya saya tetap sabar, saudara-saudaraku yang kekasih. Untuk memberitakan kebenaran itu memang susah karena kebenaran itu harus dijalankan, tetapi ya itu suatu pertentangan, ya saudara-saudaraku. Ketika saya tadinya itu saya bermalas-malasan untuk pergi ke gereja, pergi di rumah Tuhan, saudara-saudaraku, ke rumah yang dibuat oleh manusia, saudara-saudaraku. Jadi saya bermalas-malasan, saya hanya meminta WA ke teman-teman, saya meminta maaf kepada teman-teman kalau ada saya berbuat dosa, kesalahan saya selalu meminta maaf kepada mereka. Jadi Tuhan mengajari saya untuk meminta maaf kepada siapapun tanpa terkecuali. Saya meminta maaf mau kepada anak-anak saya, kepada suami saya, kepada orang-orang yang saya jumpai, saya meminta maaf. Saya tidak malu karena saya tidak tahu, kadang saya tidak sengaja untuk berbuat dosa. Nah, jadi Tuhan mengajari saya untuk meminta maaf kepada setiap orang.
Ya, kalau saya ada salah, ada kesalahan saya, baik itu lewat kata-kata saya, lewat penglihatan saya, lewat pendengaran saya, atau lewat ini, saudara-saudaraku. Dan Tuhan itu sangat baik. Kalau Tuhan masih sayang kita karena Dia sayang kita, Dia tegur kita, Dia ajar kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Di dalam menjalani tahun 2023 ini, kita bertobat, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara-saudaraku. Dia sangat mengasihi kita, saking sayangnya kepada kita. Makanya Dia mau supaya kita bertobat. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Dia tidak akan menghukum kita jika kita datang kepadanya merendahkan diri dan mengakui dosa dan kesalahan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Makanya bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Akuilah dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Tuhan tidak mempermalukan kita, tetapi Tuhan mau supaya kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Karena segala sesuatu yang kita sembunyikan, sekalipun berpuluh-puluh tahun yang lalu, kalau Tuhan mau mengajar kita, mengasihi kita, Dia memberitahukan kesalahan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah tandanya, karena sayangnya kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah tanda kasihnya. Kenapa Dia datang ke dunia? Kenapa Dia mengasihi kita? Karena Dia sayang. Kita ini segambar dan serupa dengan Dia, saudara-saudaraku. Itu firman Tuhan. Ketika Dia menciptakan kita, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu tanda sayangnya, itu tanda kasihnya. Makanya mau supaya kita segambar dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pandanglah wajahmu, bahwa wajahmu itu adalah segambar dan serupa Tuhan. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang Tuhan izinkan pada kita. Kalau kita segambar dengan Tuhan, kita mengoreksi diri kita. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, terutama kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita. Jangan kita mengelak, saudara-saudaraku, karena Tuhan itu sangat baik. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melalui tahun 2023 ini, itu tandanya Dia masih sayang kepada kita. Dia masih memberikan hidup kepada kita, memberikan napas hidup kepada kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya karena janji Tuhan ya dan amin, Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Makanya kita selalu diajar, dididik, dikasihi, ditegur supaya kita berubah. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, Tuhan mau supaya kita ubah perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah tanda kasihnya Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi jangan kamu marah kalau Tuhan menegur kamu. Kalau Tuhan mengajar kita, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Kalau Dia memberitahukan kesalahan-kesalahan kita kepada kita, itu artinya Tuhan mau supaya kita berubah menjadi lebih baik lagi, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tidak usahlah di hadapan sesama kita, tetapi di hadapan Tuhan kita datang berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita apa gunanya? Jadi Tuhan mau supaya kita pergi ke rumah Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Jadi bukan hanya sekedar datang kepada rumah Tuhan, karena rumah Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri, saudara-saudaraku. Jadi kalau tubuh kita mau suci, mau kudus, karena Tuhan yang kita puji, yang kita sembah itu adalah kudus, dan kita juga mau masuk dalam kerajaannya itu kudus. Jadi kita mengakui dosa dan kesalahan kita, saudara-saudaraku. Akuilah dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Sadarlah, saudara-saudaraku, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, makanya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan sangat sayang kepada kita, saudara-saudaraku. Makanya saudara-saudaraku bertobat, saudara-saudaraku. Bertobat. Akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita bisa menyembunyikan segala sesuatu, tetapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Itu lewat Roh-Nya, karena kita diberikan penghibur, yaitu Roh Kudus-Nya. Dunia tidak mengenal Dia, karena dunia tidak dapat melihat Dia. Tetapi kalau Tuhan menempatkan Roh-Nya itu di dalam kita, segala sesuatu rahasia pun itu bisa terlihat, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah kuduskan dirimu, belajarlah mengakui dosamu, supaya supaya Roh Kudus itu berdiam di dalam hidupmu.
saudara-saudaraku. Ini Tuhan mengajar kita, saudara-saudaraku. Bukan saya yang mengajar kita, saudara. Aku ini bukan tidak ada kapasitas dalam itu. Saya ini manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang tak layak. Tetapi Tuhan mengajari saya untuk belajar taat dan takut akan Dia. Belajar setia melakukan segala perintah-perintahnya. Ya. Sekecil apapun itu, Tuhan berkata, siapa yang benar di dalam perkara yang kecil, maka dia juga akan benar dalam perkara yang besar. Jadi Tuhan memberikan kita, kalau kita tidak benar dalam perkara kecil, kita juga akan tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Ini Tuhan ingatkan kepada kita, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, makanya lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kan Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi malaikat tidak henti-hentinya, tidak memberitahukan kepada kita untuk selalu bertobat, selalu mengakui dosa dan kesalahan kita, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita menyedihkan hati Tuhan, saudara-saudaraku, karena perbuatan-perbuatan kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus sangat sedih kalau kita tidak mau mengakui dosa dan kesalahan kita. Kalau kita sudah perbuat baru kita tidak mengakui dosa di hadapannya, Tuhan sangat sedih, saudara-saudara. Jangan kita membuat Tuhan sedih, tetapi buatlah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Kita salibkan keinginan-keinginan daging kita itu, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jadi keinginan daging, keinginan roh. Jadi ada perbuatan-perbuatan daging. Jadi kita salibkan perbuatan-perbuatan daging itu supaya kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah 9 buah roh, saudara-saudara, yang kita lakukan. Tetapi percabulan, persinahan, pesta pora, dan segalanya ada itu, semuanya itu kita salibkan perbuatan-perbuatan kita, keinginan dagingan kita, saudara-saudara. Jadi kita lakukan apa yang Tuhan perkenankan, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus sudah memberitahukan tadi, saudara-saudara, kepada saya tentang tentang mimpi. Jadi tentang kekudusan di rumah Tuhan. Tuhan mau supaya kita menguduskan rumah Tuhan. Kalau kita menganggap itu rumah Tuhan, kita kuduskan supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya, saudara-saudaraku. Jadi bertobatlah saudara-saudaraku. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu marah kalau ditegur Tuhan. Karena kalau kita ditegur Tuhan, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi untuk itu bertobatlah. Karena Tuhan tahu segala sesuatunya. Sekalipun kita pandai menyimpan segala sesuatu yang tersembunyi, yang busuk, akan ketahuan, akan dicium orang kalau perbuatan itu. Kalau bangkai yang busuk itu disimpan begitu lama, dia akan berbau kepada setiap orang dan akan ketahuan bahwa itu ada bangkai. Ya, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus, saking sayangnya kepada kita, sehingga Dia mengajar kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang kekasih, dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, tidak usah kamu mengakui di hadapan sesama kalau kamu malu, tetapi di hadapan Tuhanlah kamu mengaku bahwa kamu datang bersujud sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengakui dosa dan kesalahan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita buat, sekecil apapun itu, saudara-saudaraku, itu terlihat di mata Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jadi kalau kita ditegur Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, Dia tegur kita, Dia ajar kita, Dia beritahu kita kesalahan kita, bahwa kamu salah anakku, lakukanlah yang ini, berubahlah nak, jangan kau tinggalkanlah itu perbuatanmu nak. Jadi itu tanda sayangnya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu tanda kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi itu saudara-saudaraku, itu yang Tuhan pesankan. Jadi kita tetap bertobat, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena daerah-daerah kita di mana tidak ada pendoa-pendoa yang ini pesan-pesan malaikat untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa daerah-daerah yang tidak ada pendoaannya, walaupun ada pendoanya tetapi sombong dan angkuh, tidak melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan, itu akan terjadi bencana-bencana alam di tempat itu, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh supaya tidak terjadi murka Tuhan terhadap daerah kita atau rumah kita atau tempat kita di mana kita berada.
Saudara-saudaraku, itulah tandanya Tuhan. Makanya dia datang ke dunia dan memberikan peringatan-peringatan kepada kita, karena dia mengasihi kita, dia menyayangi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika pagi tadi aku bangun, ya saudara-saudaraku, saya harus menceritakan ini karena Tuhan berkata, ceritakanlah nak apa yang telah aku perintahkan tadi kepadamu. Saya akan menceritakan, saudara-saudaraku ya yang kekasih, bahwa Tuhan berkata, apa yang pernah kamu mimpikan itu Tuhan memberitahukan kepada saya siapa-siapa yang telah melakukan. Ini saya membongkar karena Tuhan berkata supaya iblis itu mengakui dosa dan kesalahannya, saudara-saudaraku ya. Supaya jangan kita diperalat oleh iblis, saudara-saudaraku. Tetapi kita belajar takut akan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan berkata bahwa apa yang terjadi di rumahku, rumah ibadah yang dikatakan rumah ibadah itu adalah terjadi karena rekayasa saudara-saudaraku, rekayasa. Jadi ini adalah kerjasama orang-orang di dalam, ya, orang-orang di dalam merekayasa semuanya itu. Jadi Tuhan tahu semuanya apa yang terjadi, berapa yang diberikan kepada siapa-siapa, kepada siapa diberikan hal-hal itu. Ya saya tidak tahu, mana saya pernah tahu, saudara-saudara. Tapi Tuhan memberitahukan supaya saya memberitahukan kepada kita semua, supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk masuk melalui tahun 2023 ini, makanya kita harus mengubah perilaku kita, mengubah sikap kita, merubah perbuatan kita, ya saudara-saudaraku yang kekasih, karena sayangnya Tuhan kepada kita, ya. Jadi kalau kita dihajar, kalau kita dikasihi Tuhan, kita ditegur, kita dihajar, kita dituntun, kita diberitahukan kesalahan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kamu marah kalau Tuhan tegur kita, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan masih mau mengajar kita, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan tidak mau mengajar kita, langsung kita dibinasakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu perkataan roh Tuhan, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus itu sangat dahsyat, Tuhan Yesus sangat baik. Makanya kita diajar, kita ditegur, kita dituntun, kita dibimbingnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita menjadi alat Tuhan, kita lakukan apa kebenaran, apa yang Tuhan tuntut dari kita. Jadi jangan kita hanya sekedar membaca firman kebenaran Tuhan, tetapi kita harus kita harus mengerti apa yang dimaksud dalam firman kebenaran Tuhan. Bagaimana supaya kita mengerti akan firman kebenaran Tuhan itu, kita undang rohnya yang kudus, membimbing, mengajar kita, menuntut kita supaya kita mengerti. Jadi bukan firman kebenaran itu hanya sekedar dibaca saja, tetapi dipahami. Ya tadi ketika saya ke gereja, ada seorang bapak di samping kiri saya masuk, dia langsung salami saya dan dia batuk-batuk pada saat ini, dan Tuhan bilang, sembuhkan dia, kau jamah dia, kau pulihkan dia. Dia Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa bapak ini kerjanya tiap hari itu kerjanya jalan-jalan saja. Kalau dia bangun tidur, dia pergi jalan-jalan di tetangga. Saya tanya-tanya sama dia, saya bilang, Om, kalau bangun baca dulu firman Tuhan, berdoa dulu. Kalau sudah itu baru pergi jalan-jalan. Kalau pulang ke jalan-jalan lagi, baca lagi firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, bacalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya, selagi masih bisa dibaca, bacalah, saudara-saudaraku. Itu akan menjadi kekuatan kita, itu akan menjadi perlengkapan senjata rohani kita, saudara-saudara. Itu adalah menjadi pedang roh, dan itu akan menjadi baju sirah bagi kita. Sekalipun kita sudah diberi mahkota, jika kita tidak pertahankan mahkota itu akan diambil orang, saudara-saudaraku, kalau kita tidak berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan tadi mengingatkan saya, memberitahukan kepada saya siapa-siapa ya orang-orang itu. Dan Tuhan suruh saya bertanya kepada orang-orang. Ya, jadi saya bertanya kepada seorang ibu di gereja, dan saya minta maaf tante, saya ada sesuatu yang bisa tanyakan kepada tante ini. Jadi, apa itu nak? Tapi saya bilang, kita sembunyi-sembunyi supaya tidak ada orang dengar, karena itu Tuhan bilang rahasia. Dan Tuhan beritahukan, ya saudara-saudaraku. Jadi saya minta maaf, ya, sekali lagi saya minta maaf. Saya hanya mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Jadi saya bertanya, saya bilang sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Jadi Tuhan bilang, bertanya saja kepada mereka.
Jadi saya bertanya kepada mereka, siapa yang Tuhan izinkan saya bertanya, ke situ saya bertanya, ya saudara-saudaraku ya. Jadi saya minta maaf kepada saudara-saudaraku yang pernah saya tanya, saya minta maaf. Tapi Tuhan berkata, akuilah dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku ya. Jadi ini Tuhan berkata, Tuhan tidak mempermalukan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita supaya kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudaraku. Semuanya akan terang benderang. Dan kita diberitahu oleh Roh-Nya yang kudus. Roh-Nya yang kudus akan diberitahukan kepada kita jika kita belajar taat dan takut Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya itu bukan siapa-siapa, tetapi saya hanyalah seorang anak kecil yang Tuhan izinkan untuk selalu belajar kepada setiap orang. Saya belajar kepada siapa saja saya harus belajar. Tuhan bilang, kau adalah anak kecil, kau harus belajar sebanyak-banyaknya, kau harus belajar merendahkan diri. Dan seorang anak kecil itu harus jujur. Seorang anak kecil itu tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh menjadi saksi dusta. Seorang anak kecil itu, ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berkata bahwa saya ini adalah seorang anak kecil yang selalu dididik, dibimbing supaya berlaku benar di hadapan Tuhan. Jadi itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan memperlihatkan saya semua apa yang pernah terjadi di rumah ibadah itu, saudara-saudaraku ya. Di rumah ibadah itu, mulai siapa yang merencanakan, siapa yang melakukannya, dan siapa yang merekayasanya, semuanya ada, semuanya kelihatan. Berapa, siapa-siapa yang membaginya, berapa yang didapat, semuanya Tuhan kasih lihat saya, saudara-saudaraku. Saya tidak mempermalukan saudara-saudaraku, tetapi Tuhan berkata, kamu harus berbuat kebenaran. Yang tidak benar harus diberitahukan kepada orang-orang supaya tidak berdosa lagi, supaya kita mengakui dosa dan kesalahan kita, saudara. Itu tandanya, saudara-saudara, tanda sayangnya Tuhan kepada kita. Makanya Tuhan memberitahukan kepada saya. Dan Tuhan berkata, ini ada keterlibatan orang di dalam, orang di dalam, orang luar ada juga. Dan itu juga adalah oknumnya adalah bagian keamanan. Bagian keamanan maksudnya itu adalah petugas keamanan, ya, petugas keamanan. Kalau keamanan gereja itu dia takut sekali. Dia bilang, karena aku dika, mataku nak aku laku pengwatua. Tetapi bainena tak nama takut. Biar nal itu saya. Biar nal itu apa? Ya, di beni bagian nah. Dak dua. Dak ikut andai dak dua apa to. Tetapi nah beni dak dua. Nah nale ya bainena, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita belajar contohi yang security yang jujur, security yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, aku memakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang belajar takut akan Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memakai orang-orang yang belajar takut akan Tuhan. Jadi Tuhan memberitahu. Jadi sadarlah saudara-saudaraku, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, bertobatlah. Dan Tuhan memberitahukan kepada saya siapa-siapa itu. Dan dia berkata, sebenarnya saya mau ambil pada saat musim COVID, saudara-saudaraku. Saya juga mau ambil pada saat dia mengalami mengalami kecelakaan. Tetapi karena doa orang benar didengarkan Tuhan. Jadi dan tapi yang satu, karena saya tidak tahu dia sakit, jadi dia terlewatkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu Tuhan memberitahukan kepada saya. Dan tadi pagi baru Tuhan beritahukan kepada saya. Mana saya tahu? Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah menyelidiki. Saya bukan reserse yang pergi menyelidiki, tapi Tuhan itu adalah reserse. Roh Kudus itu adalah reserse, saudara-saudaraku. Dia reserse yang tak ada tandingannya di dunia ini. Roh Kudus itu adalah reserse yang melihat semua apa-apa. Sepandai-pandainya kita menyimpan sesuatu, Roh Kuduslah yang memberitahukan kepada kita. Itu di luar logika, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan berkata semuanya itu. Jadi bagian keamanan ada 3 orang yang Tuhan beritahukan kepada saya. Dan saya disuruh catat nama-namanya. Saya tidak mau mencatat. Tetapi Tuhan bilang, mengakuilah dosamu. Jangan, tidak perlu dicatat.
Tuhan tahu semuanya. Tuhan bilang tidak usah beritahukan. Saya kan tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Saya hanya memberitahukan, hanya bertanya. Tuhan bilang bertanya saja nak. Saya bilang apa yang harus aku lakukan Tuhan? Sampai suami saya ketakutan. Karena saya bilang saya disuruh Tuhan seperti ini. Saya disuruh Tuhan memberitahukan saya seperti ini. Dan suami saya bilang jangan kamu cari masalah. Saya bilang saya tidak cari masalah, tetapi saya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Apapun resikonya, kalau Tuhan mengajar, memberitahukan, sekalipun itu menyakitkan, tetapi kalau Tuhan berkata, saya hanya belajar takut akan Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalam saya, dan Tuhan berkata, kau mau belajar takut sama siapa nak? Kau mau belajar takut sama bapakmu ini atau sama manusia-manusia sesamamu? Dan dia bilang berkata begitu ya. Saya belajar takut, dia memberi saya nafas hidup kok. Dia memberikan saya masih ada pada saat ini karena dia. Jadi saya tidak mempersalahkan siapa-siapa saudara. Tetapi Roh Kudus yang berkata, beritahukanlah, bertanyalah nak kepada dia. Bertanyalah nak. Jadi saya bertanya kepada siapa yang Tuhan tentukan kepada saya untuk bertanya. Dan saya disuruh untuk bertanya kepada polisi itu. Tetapi Tuhan belum mengendaki saya karena Tuhan menugaskan saya untuk mendoakan orang yang sakit. Orang yang habis jatuh kemarin, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mengizinkan saya pergi mendoakan mereka. Dan Tuhan izinkan, ya. Itu semuanya, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudaraku. Akuilah dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di dalam memasuki tahun 2023 ini, kita ubah sikap kita. Kita ubah perilaku kita. Kita rubah semua apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itulah tandanya Tuhan mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara-saudaraku berada, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapannya. Supaya kita diperkenankan masuk melalui tahun 2023 ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena di dalam malaikat-malaikat kemarin ketika saya live, malaikat-malaikat sudah memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi kesuraman-kesuraman. Ya, Tuhan memberitahukan itu kita supaya kita belajar tentang kamus bahasa Indonesia, tentang apa itu kesuraman, kekelaman, ya, perbuatan. Jadi akan ada terjadi kesuraman tentang perekonomian, saudara-saudaraku. Jadi itu tentang global ya, tentang jadi akan terjadi krisis ekonomi dan krisis iman ya. Tuhan bilang krisis ekonomi dan krisis iman, dan akan terjadi itu wabah penyakit ya. Jadi saya sudah persaksikan kemarin ketika live saya yang lalu, jadi akan terjadi wabah. Jadi ada tugas baru bagi saudara-saudaraku yang bertugas di bagian kesehatan. Tetapi belajarlah takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Bahwa apapun yang kamu hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara-saudaraku. Andalkanlah Tuhan. Jangan kita andalkan kepandaian, kepintaran kita, pangkat jabatan kita. Tetapi andalkanlah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus supaya dia selalu mengajar kita, selalu menuntun kita, selalu membimbing kita. Bapa di sorga itu sangat mengasihi kita. Dia sangat sedih kalau kita anak-anaknya tidak berlaku benar di hadapannya. Bagaimana kita mau masuk dalam kerajaannya kalau kita tidak suci, hati roh kita tidak suci, perbuatan-perbuatan kita tidak sucikan perbuatan kita. Jadi Tuhan berkata, bertobatlah saudara-saudaraku. Kau yang kukasihi, aku ajar, aku bimbing, aku tuntun, aku ajar. Tuhan ada di depan pintu kita, saudara-saudaraku. Jika kita mendengarkan ketukan pintu kita diketuk oleh Tuhan Yesus, maka dia akan masuk dan kita mempersilakan, masuklah Tuhan, ubahlah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Apakah dia masuk dalam pintu rumah kita atau pintu hati kita? Pagi undanglah Tuhan untuk mengubah hidup kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku. Dia sangat baik. Bertobatlah. Dia tidak memandang umur kita, tidak memandang kita anak-anak, kita anak besar, anak kecil, orang tua, orang dewasa, remaja, kanak-kanak, balita. Itu di hadapan Tuhan kita sama. Semuanya sama.
Jadi jangan kita mengandalkan pangkat jabatan kita, kesenioran kita, keapatan kita, semuanya itu di hadapan Tuhan sama. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita saat ini, saudara-saudaraku. Jadi karena saking sayangnya Tuhan, makanya dia mengajar kita. Kita dapat itu tentang Wahyu 3, saudara-saudaraku, yang berbunyi, tertulis di dalam Wahyu 3, barang siapa ku kasihi, dia ku ajar, dia ku tegur, ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan ya ayat yang ke-20, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus ada berdiri di depan pintu rumah kita atau di depan pintu hati kita. Jadi kalau kita mendengarkan ketukan pintu kita, maka kita akan membuka dan mempersilakan dia masuk, supaya dia masuk dan kita makan bersama-sama dan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan diajarnya, kita akan dididiknya, kita akan dibentuknya sebagaimana dia kehendaki, saudara-saudaraku. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk masuk di dalam tahun 2023, di dalam mengawali tahun 2023 ini. Saya diberikan tugas yang luar biasa, ya saudara-saudaraku. Luar biasa saya diberikan. Ini suatu tantangan iman yang luar biasa, saudara. Saya mengatakan luar biasa karena ya saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya diberitahukan kepada. Jadi kau harus bertanya, anakku. Jadi saya bilang, kepada siapa saya harus bertanya? Bahwa siapa yang saya tunjukkan, kok itu harus kau bertanya kepada dia. Dan itu Tuhan tunjukkan, loh, saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudaraku, akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, ya. Sesuai dengan firman kebenaran Tuhan itu di Keluaran 20 tentang 10 perintah Tuhan. Dia di situ ada jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan sesama kita. Tuhan berkata seperti itu. Tuhan mengajar kita seperti itu. Dan kita harus menguduskan hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat kita datang, artinya kita datang di hadapan Tuhan. Jadi setiap hari kita berdatang kepada Tuhan. Kita dajikan itu hari, setiap hari Sabat. Kita datang membaca firman kebenaran Tuhan sebagai firman kebenaran Tuhan. Supaya kita diperlengkapi, dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, dididik Tuhan. Supaya kita mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, kamu belum lengkap memberitahukan tadi, ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya ciri-ciri, ya ciri-ciri, saudara-saudaraku. Dia bilang ada 2 orang tinggi yang terlibat orang-orang di dalam, dan itu rekayasa yang dilakukan. Dia menjebol itu jendela, dan padahal itu kuncinya itu karena dia orang di dalamnya. Jadi ini tentang dia berkata lagi tentang Yudas Iskariot. Itu adalah seorang bendahara yang tidak jujur, ya saudaraku. Jadi Tuhan berkata, kamu berikan perumpamaan tentang Yudas Iskariot yang murid Tuhan Yesus yang telah menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, saudara-saudaraku. Jadi karena itu, saudara-saudaraku, jangan kita menjual Tuhan Yesus lagi untuk ketiga kalinya atau untuk kedua kalinya, saudara-saudaraku. Tetapi akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita. Makanya Tuhan, jangan kita menjual Tuhan Yesus yang kedua kalinya, seperti Yudas Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita menjual lagi Tuhan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Akui dosa, dan Tuhan bilang itu semua adalah rekayasa. Berapa siapa-siapa yang didapatkan, ya ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berkata, bilang saja anakku, jangan kamu takut, ya. Tapi saya berdosa Tuhan, saya tidak ini. Tapi kamu harus belajar sama Tuhan. Jadi ini pertentangan iman saya, saudara-saudaraku. Tuhan berkata, kamu belajar takut akan aku, nak. Takutlah anak, takutlah sama bapakmu ini. Bapakku itu Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, ya. Aku belajar takut sama Tuhan Yesus. Dari Tuhan berkata, ada 2 orang yang tinggi, yang satu pendek, ya. Yang satu pendek itu sudah keluar dari rumah Tuhan dan sudah tidak tahu di mana dia bekerja sekarang, saudara-saudaraku. Dan sekarang ada 3 polisi yang dipergunakan, ya. 1 polisi sudah pensiun, yang 1 polisi masih hidup itu di polsek, masih ada di polsek.
Polsek Dayak, saudara-saudaraku. Dan yang satu itu sudah dipanggil Tuhan ketika COVID, saudara-saudaraku. Jadi itu saudara-saudaraku. Jadi sebenarnya yang polisi yang satu sebenarnya mau dipanggil Tuhan, tetapi saya berdoa Tuhan ampuni dia, ya, karena saya tidak tahu kalau pernah ada kejadian seperti itu, saya tidak tahu, saudara-saudara. Hanya dari tadi baru Tuhan kasih tahu saya bahwa Tuhan memanjangkan umur kepada kita supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Jangan kita andalkan pangkat kita, saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan itu, karena Tuhan mengasihi kita, kalau dia memberikan pangkat kepada kita, itu kita pakai pangkat itu belajar takut akan dia, bukan belajar takut kepada manusia, saudara-saudaraku ya. Ini Tuhan masih ingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ini adalah tanda kasihnya Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi selalu kita diberitahu, ya. Ada 2 polisi, ada 3 polisi. Masih ada polisi yang satu itu, jadi polisi diberikan 2 juta. Polisi yang sudah mati, polisi yang masih hidup, dan polisi yang masih aktif bertugas, itu 2 juta, saudara-saudaraku, ya. Dan 1 hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu Tuhan bilang 35 juta, ya, kurang lebih 35 juta. Yang lainnya itu yang 2 orang ini, yang satu bendahara seperti Yudas Iskariot, ya, yang telah menjual Tuhan Yesus. Itu adalah seorang bendahara yang tidak jujur. Yang kedua itu adalah pekerja Tuhan, pekerja rumah Tuhan, ya, yang Tuhan kasih kesempatan untuk bersih-bersih rumah Tuhan, ya, bersih-bersih supaya bersih-bersih juga hatinya. Itu Tuhan kasih kesempatan. Tetapi semuanya itu ada waktunya, saudara-saudaraku, ya. Ini Tuhan suruh kasih tahu, ya. Jadi saya hanya melakukan apa yang Tuhan izinkan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya minta maaf, ya, secara pribadi saya minta maaf, saudara-saudaraku. Saya hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan itu yang saya beritahukan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, supaya kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kita. Jadi saudara-saudaraku, luar biasa, hari ini saya didatangi seorang hamba Tuhan yang terhormat, ya. Saya berterima kasih sudah didoakan, terima kasih. Dan juga 2 orang, ya, 2. Jadi Tuhan bilang ada 2 hamba, 1 hamba Tuhan, yang satu itu seorang pelayan Tuhan yang terhormat, yang bersama dengan anaknya. Yang satu itu cleaning service di kantor tempat saya bekerja. 2 orang datang, yang satu itu flu, dan saya doakan dia, Tuhan berkati, doakan dia. Saya doakan air saja. Saya bilang, minum ini, nak, kau akan sembuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan kamu, ya, saudara-saudaraku. Dan satu cleaning service itu datang kepada saya membersih. Jadi saya bilang, kenapa kamu tidak datang pada saat Natal? Kalau hari tahun baru itu bukannya saya tidak mensyukuri tahun baru, tidak, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan, saya karena kebanyakan saudara-saudara saya itu dari Muslim, jadi saya merayakan Natal. Jadi mereka datang pada saat Natal. Kalau tahun baru saya bukannya tidak menerima tamu, saya menerima tamu, tapi saya tidak menyuguhkan makanan, saya tidak menyediakan makanan. Saya hanya makanan sederhana seperti kue-kue atau minuman, itu saja yang saya siapkan untuk itu. Jadi Tuhan ini menceritakan, ya, karena saking sayangnya Tuhan, jadi semua itu Tuhan suruh saya menceritakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan sudah suruh untuk saya menceritakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Jadi saya dikasih tanggung jawab Tuhan untuk berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saya bukan hakim, saya hanya belajar taat dan takut akan Tuhan. Kalau Tuhan saya bilang ya kan Tuhan suruh ajar. Kalau kamu katakan ya, katakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Itu yang Tuhan mau tuntut dari kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan, saking sayangnya Tuhan kepada kita, makanya kita selalu diajar, dididik supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita berkenan lagi di hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin sampai di sini, ya. Banyak tadi pesan-pesan malaikat yang saya ingin sampaikan, tetapi karena ini part 3, saudara-saudaraku, ya. Jadi bukan saya, tapi saya mau selalu untuk memuji Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Jadi malaikat Mikael dan malaikat Rafael selalu membimbing saya supaya saya
tidak sombong, tidak angkuh, tidak sombong rohani atau jadi saya selalu dibimbingnya supaya saya belajar takut akan Tuhan, belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Jadi Tuhan mau supaya saya berlaku yang baik dan benar, belajar takut akan Tuhan, supaya Tuhan selalu ada bersama-sama, karena Dia selalu ada bersama-samaku. Rohnya yang kudus selalu diberikan kepadaku, taruhnya di dalam hati dan pikiranku, supaya aku bisa mengetahui segala sesuatunya. Karena ini Tuhan yang mengajar saya, saudara-saudaraku. Dia mengasihi kita. Kalau kita mau seperti itu, saudara-saudaraku, belajarlah takut akan Tuhan. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Belajarlah merendahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita di hadapan Tuhan itu sama semua, saudara-saudaraku. Saya, saudara-saudaraku, orang-orang, saudara-saudaraku yang orang tua, yang besar, yang kecil, yang samanya ada di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan kita sama, saudara-saudaraku. Tuhan sangat mengasihi kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan saya belum akhiri, saya akan menyanyi ya, karena di dalam pujian itu Tuhan bertahta, saudara-saudaraku. Ucap syukur pada Hua, ucap syukur dan puji Hua, dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyhurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar, dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Ibarat rumput umur hidup, ibarat rumput umur hidup kita, ibarat bunga yang meskipun indah dihapus angin sama dunia, namun abadi pengasihan Tuhan atas yang takwa, ingin melakukan seluruh makna perjanjiannya. Itu saudara-saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi selalulah menikmati makanan rohani itu, yaitu firman Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita dikenyangkan, supaya kita dipeliharanya, dikuatkan, diteguhkan iman kita di dalam menjalani tahun 2023 ini. Jika Tuhan mengizinkan kita melaluinya, saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mengasihi kita, kita berjalan di rel kebenarannya, karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Kiranya kita
kita diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati bangsa negara kita, memberkati keluarga kita, memberkati jemaat kita, memberkati rumah ibadah kita, memberkati rumah Tuhan. Itu rumah ibadah atau rumah Tuhan adalah rumah tubuh kita sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengasihi kita, dan sinar kemuliaannya dipancarkan di dalam kehidupan kita, supaya kita belajar takut, dan Roh-Nya yang kudus akan selalu memperlengkapi kita dan memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Karena Tuhan Yesus baik. Biarlah damai sejahteranya, kasih karunia-Nya dinyatakan kepada kita semua. Terpuji-pujilah namanya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.